Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Cengkih merupakan salah satu hasil utama masyarakat Maluku. Hasil perkebunan tersebut merupakan tanaman ekspor yang sangat dibutuhkan masyarakat Eropa. Perusahaan dagang Belanda Foch berusaha menguasai perdagangan tersebut. Rakyat hanya diperbolehkan menjual hasil perkebunan tersebut kepada Foch. Para pedagang lain tidak diperbolehkan membeli hasil perkebunan dari rakyat tersebut. Foch telah melakukan penguasaan perdagangan di Maluku, atau disebut praktik monopoli. Itulah praktik monopoli yang dijalankan oleh Foch. Mereka membeli hasil perkebunan rakyat dengan harga yang sangat rendah. Petani tidak bisa bebas menjual kepada pedagang lain. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. Foch terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. Pada awalnya, Foch meminta keistimewaan hak-hak dagang. Akan tetapi, dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar, monopoli. Foch menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan Foch. Akhirnya, Foch bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan. Kalian tentu sering mendengar istilah monopoli. Apakah yang disebut monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagaimanakah dampak monopoli? Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, Foch membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada Foch. Karena produsen sudah dikuasai Foch, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, Foch menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Foch memang dibentuk dengan tujuan untuk menghindari persaingan di antara perusahaan dagang Belanda dan memperkuat diri agar dapat bersaing dengan perusahaan dagang dari negara lain, seperti Portugis dan Inggris. Oleh pemerintah kerajaan Belanda, Foch diberi hak-hak istimewa yang dikenal dengan nama hak oktrooi, seperti 1. Hak mencetak uang. 2. Hak memiliki angkatan perang. 3. Hak memerintah daerah yang diduduki. 4. Hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. 5. Hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. 6. Hak mendirikan benteng. Dengan adanya hak oktrooi tersebut, Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal divide et impera. Siapa yang diadu domba? Adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, atau antar pejabat kerajaan. Apa tujuan Belanda melakukan adu domba? Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia, sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa. Seusai perang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Mengapa demikian? Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka.
mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada Foch. Foch dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Untuk meluaskan kekuasaan, Foch mempersiapkan penguasaan dengan cara perang militer. Beberapa gubernur jenderal, seperti Antonio van Diemen, 1635, 1645, Johan Maat-Suyker, 1653, 1678, Rijklo van Guns, 1678, 1681, Cornelis Jan Zoon Spelman, 1681, 1684, merupakan tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi Foch. Foch mengalami kebangkrutan pada akhir abad XVII. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan Foch. Akhirnya, tanggal 13 Desember 1799, Foch dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. Berikut ini kebijakan-kebijakan Foch yang diterapkan di Indonesia. Menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Melaksanakan politik divide et impera, memecah dan menguasai, dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Untuk memperkuat kedudukannya, perlu mengangkat seorang gubernur jenderal. Melaksanakan sepenuhnya hak oktroy yang diberikan pemerintah Belanda. Membangun pangkalan markas Foch yang semula di Banten dan Ambon, dipindah ke Jayakarta, Batavia. Melaksanakan pelayaran Hongi-Tochten. Adanya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang lebih ketentuan. Adanya Verplichteleverantie, penyerahan wajib dan Priangerstelsel, sistem priangan. Berikut ini pengaruh kebijakan Foch bagi rakyat Indonesia. Kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh Foch. Wilayah kerajaan terpecah belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali Foch. Hak oktroy istimewa Foch membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin dan menderita. Rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, dan prajurit bersenjata modern, senjata api, meriam. Pelayaran Hongi dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, dan pembunuhan. Hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih.